Pit stop dalam balapan NASCAR adalah momen krusial di mana mobil-mobil berhenti di pit lane untuk mendapatkan layanan cepat seperti penggantian ban, pengisian bahan bakar, dan perbaikan. Meskipun pit stop hanya berlangsung beberapa detik, namun situasinya bisa sangat berbahaya. Tapi kenapa? Apa yang membuat pit stop NASCAR sangat berbahaya? Setiap mobil NASCAR melaju pada kecepatan ratusan kilometer per jam, dan begitu mereka memasuki pit lane, mobil harus segera mengurangi kecepatan dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat yang sama, setiap detik di pit stop sangat penting untuk menjaga keunggulan balapan, dan kondisi ini menyebabkan tekanan besar pada tim pit stop yang bertugas mengganti ban, mengisi bahan bakar, dan memastikan mobil siap kembali ke lintasan secepat mungkin. Dengan hal tersebut, tentu aja melakukan pit stop menjadi hal yang sangat berbahaya. Selain itu, setiap anggota kru pit sebenarnya memiliki tugas spesifik yang memerlukan koordinasi dan presisi tinggi. Jika ada kesalahan sedikit aja, seperti posisi mobil yang salah atau gerakan yang kurang tepat, bisa mengakibatkan cedera serius baik untuk anggota kru maupun pembalapnya. Kemudian dalam tim pit NASCAR terdiri dari beberapa anggota yang masing-masing memiliki peran unik. Beberapa di antaranya adalah tire changer, yaitu orang yang bertugas mengganti ban, tire carrier yang membawa ban baru, dan fueler yang mengisi bahan bakar. Dengan mobil yang berhenti hanya dalam hitungan detik, anggota kru harusnya mengatur posisi tubuh mereka dengan tepat agar tidak terkena bagian mobil yang bergerak atau terkena peralatan lainnya. Dan salah satu bahaya terbesar dalam pit stop NASCAR adalah potensi kebakaran. Dengan mesin mobil yang panas dikombinasikan dengan bahan bakar yang mudah terbakar, ini tentu aja dapat menciptakan situasi yang sangat rentan terhadap ledakan atau api. Yang mana tim pit stop biasanya menggunakan alat pemadam api yang siap digunakan kapan aja. Tetapi dalam beberapa kasus, reaksi cepat saja tidak cukup untuk mencegah insiden. Dan kebakaran yang terjadi di pit stop bisa sangat mematikan dan menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian. Fakta menariknya adalah, NASCAR adalah salah satu dari sedikit motorsport yang masih membolehkan pengisian bahan bakar. Dan yang kita tahu semua, isi bahan bakar ketika pit stop adalah hal yang sangat berbahaya. Kita ambil contoh di Formula One. Formula One sudah lama meninggalkan hal ini karena memang dinilai sangat berbahaya. Sudah berapa banyak kejadian mobil F1 terbakar karena pengisian bahan bakar dan lainnya. Namun, NASCAR tidak menghiraukan hal tersebut dan masih menggunakan metode ini. Walaupun memang peraturan pit stop di NASCAR cukup ketat untuk menjaga keselamatan, seperti sudah ada pembatasan kecepatan di pit lane, batas jumlah kru yang boleh berada di pit, dan larangan untuk beberapa peralatan tertentu yang dianggap berpotensi meningkatkan resiko kecelakaan, namun tetap aja semua itu tidak sebanding dengan bahan bakar yang tersulut mesin panas. Dalam sejarahnya, banyak contoh kejadian mengerikan yang menunjukkan betapa berbahayanya pit stop di NASCAR. Misalnya pada tahun 2015 di balapan di Texas Motor Speedway, terjadi insiden di mana kru tim pit dari Brad Keselowski terkena sambaran api ketika tangki bahan bakar bocor. Dan kebocoran tersebut menyebabkan bensin menyebar di sekitar mobil, dan percikan kecil saja sudah cukup untuk membuat api menyala dan menyambar para kru yang sedang bekerja. Tapi untungnya kejadian itu berhasil dipadamkan dengan cepat, tetapi beberapa anggota kru mengalami luka bakar ringan. Dari satu kejadian itu aja, ini juga membuktikan kalau pengisian bahan bakar adalah ide yang buruk untuk era saat ini. Kemudian selain resiko kebakaran, tentu aja ada resiko tabrakan. Walaupun memang ketika memasuki pit lane, mobil dibatasi kecepatannya, namun hal ini tetap aja tidak menghindari dari resiko lainnya. Yang mana kita bisa ambil contoh pada kejadian di tahun 2010 di Charlotte Motor Speedway. Ketika mobil Jeff Gordon melaju terlalu cepat di pit lane dan hampir menabrak anggota kru lainnya. Dan dalam upaya menghindari kecelakaan besar, para kru harus dengan cepat menjauh, tetapi tetap aja ada yang terluka. Dan situasi ini menggambarkan bagaimana satu kesalahan kecil aja, bahkan sekedar melaju terlalu cepat bisa menyebabkan kecelakaan serius. Memang NASCAR bukanlah satu-satunya motorsport yang melakukan pit stop, namun NASCAR bisa dikatakan salah satu motorsport dengan pit stop paling mengerikan. Dan sejauh ini NASCAR sebenarnya juga sudah memberlakukan sejumlah peraturan tambahan untuk mengurangi resiko kecelakaan di pit stop, misalnya di bahan bakarnya. Bahan bakar yang digunakan dalam balapan NASCAR sudah mengalami reformulasi agar tidak terlalu mudah terbakar. Tapi, walaupun langkah-langkah ini telah membantu mengurangi resiko, tapi potensi bahaya dari mengisi bahan bakar ketika balap tentu aja masih tetap tinggi. Tapi kenapa? Kenapa kesalahan bisa terjadi di dalam pit stop? Padahal mereka semua profesional. Ya ini semua karena ketatnya waktu dan tekanan untuk menyelesaikan pit stop secepat mungkin. Jadi ya terkadang anggota kru tidak memiliki cukup waktu untuk memastikan setiap detail. Dan dalam kondisi ini, jika ada satu bagian yang terlepas atau tidak terpasang dengan baik, maka resiko besar terjadi ketika mobil kembali ke lintasan.
Dan situasi semacam ini juga pernah terjadi pada tahun 2019 ketika salah satu ban mobil Joey Logano terlepas saat kembali ke lintasan setelah pit stop. Tapi untungnya tidak ada yang terluka, tetapi hal itu menunjukkan bagaimana satu kesalahan teknis aja bisa berdampak fatal di lintasan. Kemudian selain itu ada juga situasi lain yang dapat membuktikan seberapa berbahaya pit stop NASCAR, yaitu saat terjadinya gangguan komunikasi antara pembalap dan kru pit. Dengan adanya kesalahan komunikasi dalam kondisi penuh tekanan seperti ini, pembalap mungkin aja bisa salah memahami instruksi atau kru pit salah mengira bahwa pembalap sudah siap untuk meninggalkan pit. Ini bisa kita lihat kejadian pada tahun 2008, yang mana ada kejadian di mana mobil tim Richmond secara tidak sengaja menabrak Jackman. Jackman adalah anggota tim yang bertugas menahan mobil dengan dongkrak agar tetap terangkat selama pit stop. Hal ini bisa terjadi karena komunikasi terganggu kala itu. Dan dalam kejadian tersebut, Jackman mengalami cedera serius. Kemudian selain potensi kecelakaan di pit lane, sebenarnya ada satu lagi resiko besar lainnya, yaitu saat kru pit harus menangani mobil yang mengalami kerusakan parah. Misalnya ketika mobil habis mengalami kecelakaan di lintasan. Dan jika begitu, biasanya akan banyak komponen yang mungkin tidak stabil atau panas akibat gesekan. Dan dalam situasi ini, mobil mungkin membawa serpian-serpian tajam lainnya atau cairan berbahaya, sehingga para kru harus berhati-hati saat memperbaikinya di pit stop. Yang berarti juga mereka perlu waktu tambahan yang membuat balapan semakin menegangkan dan meningkatkan potensi bahaya karena mereka terus bertindak lebih cepat dalam kondisi lebih beresiko. Dalam beberapa faktor tersebut saja kita bisa simpulkan lagi kalau pit stop NASCAR cukup berbahaya, bahkan berbahaya banget. Kemudian jika kita ingin berbicara mengenai regulasi yang ada, NASCAR sebenarnya sudah terus mengawasi perkembangan teknologi dan mencari cara untuk mengurangi resiko di pit stop tanpa mengorbankan aspek kompetitif. Salah satu langkah besar yang dilakukan NASCAR adalah penerapan sistem pengisian bahan bakar tertutup yang mencegah bahan bakar tumpah dan mengurangi resiko kebakaran. Sistem ini tentu aja menggantikan metode lama yang lebih manual dan rentan terhadap pembocoran. Selain itu, pada tahun 2018, NASCAR juga mengurangi jumlah anggota kru yang boleh berada di pit dari 6 menjadi 5 orang aja untuk mengurangi resiko kecelakaan. Dengan pengurangan jumlah kru ini tentu aja membuat setiap anggota harus lebih fokus dan lebih berhati-hati dalam melakukan tugasnya. Meskipun hal ini juga memberikan tekanan tambahan pada setiap individu, namun dengan adanya peraturan ini dapat mengurangi kerumunan di pit lane, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi potensi kecelakaan. Dalam pit stop motorsport, khususnya di NASCAR, waktu adalah faktor utama yang membuat segalanya beresiko. 1 detik aja sangat berarti dalam balapan, sehingga banyak tim terkadang mengambil resiko besar untuk bisa menyelesaikan pit stop lebih cepat dari lawannya. Beberapa kali demi menghemat waktu, ada kru yang melakukan tindakan yang sebetulnya sangat beresiko, seperti menyesuaikan tekanan ban tanpa mematikan mesin mobil. Dan kondisi ini sangat berbahaya karena mesin mobil yang tetap menyala bisa saja tiba-tiba bergerak, terutama jika transmisi tidak terkunci dengan baik. Dan hal keburu-buruan ini dan sangat beresiko tinggi ini pernah kejadian dalam sejarah NASCAR di insiden Michael Waltrip pada tahun 90. Saat itu, mobil Waltrip tiba-tiba meledak ketika mau masuk ke pit stop akibat kebocoran bahan bakar yang disebabkan oleh kecelakaan sebelumnya di lintasan. Dan ledakan tersebut menyebabkan mobil hancur sebagian dan beruntungnya Waltrip bisa selamat meskipun dengan cedera. Dan insiden ini menjadi pelajaran penting yang mendorong NASCAR untuk memperketat standar keselamatan bahan bakar dan meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan mobil sebelum mereka kembali ke lintasan. Benar-benar mengerikan kan, dan perlu ketelitian tinggi. Namun ya pada akhirnya bahaya di pit stop NASCAR sebenarnya adalah kombinasi dari kecepatan tekanan waktu dan risiko teknis yang sangat tinggi. Meskipun regulasi dan peralatan pelindung terus diperbarui, tapi resiko akan tetap ada. So another mistake on pit road today. William Byron gives up the second position to come down pit road. So with this Sunoco fuel and these 4 Goodyear tires, they can make it to the end of the race here. Going to be interesting to see if he can keep the strategy. Joey Logano also leaves pit road. He said he needs more grip in turn 2 and a little bit of an issue there on pit road.